Apakah benar sebuah desa bisa hilang hanya karena desas-desus tentang gerombolan yang turun dari hutan? Pertanyaan itu bergetar di kepala orang-orang pedalaman Jawa pada akhir 1960-an, masa ketika kabut politik belum benar-benar reda, dan malam tak lagi sekadar malam, tetapi sebuah tirai tempat apapun bisa bersembunyi. Ketakutan, bayang-bayang, dan manusia yang kehilangan arah. Angin dari lereng Merapi malam itu membawa bau tanah yang tidak biasa lebih lembab, lebih pahit, seakan membawa kabar buruk. Di desa Wanaseta, berita paling mengusik bukan lagi soal panen yang gagal, tapi tentang gerombolan yang turun dari bukit. Ada yang bilang mereka sisa-sisa pemberontak yang terpisah dari pasukannya. Ada pula yang menyebut mereka sekadar orang-orang lapar, yang memilih bertahan dengan cara paling gelap, merampas, menakut-nakuti, dan terkadang menculik. Namun, tak seorang pun tahu mana yang fakta, mana yang hanya ketakutan yang tumbuh dari masa politik yang porak-poranda. Hari itu, Kiranu tetua desa yang rambutnya seputih abu dapur duduk, sambil memandangi sawah yang baru saja dipanen. Mata tuanya yang cekung menyimpan kegelisahan yang tidak bisa disembunyikan. Mereka sudah dekat, gumamnya lirih. Sari, gadis muda yang selalu membantu Kiranu, mengernyit. Siapa Ki? Gerombolan itu. 2 lumbung di desa seberang kosong semalam. Tidak ada jejak, hanya bekas bara kecil di pinggir jalan setapak. Sari menela ludah. Yodi, benar mereka ada? Saat negara berguncang, Kiranu menjawab muram. Orang-orang yang kehilangan tujuan berubah jadi apa saja. Desa Wanaseta bukan desa yang besar. Hanya deretan rumah bambu, hamparan sawah, dan suara hutan yang tak pernah tidur. Tetapi semenjak 1965, keadaan berubah. Pasca kekacauan politik, banyak pasukan dipencar, diperiksa, ditangkap, atau hilang jejak. Di tengah kekacauan itu, sebagian kecil yang tercerai-berai memilih bersembunyi di hutan, bertahan hidup dengan apapun yang bisa mereka raih. Rumor mengatakan, kelompok-kelompok kecil ini bukan lagi gerakan politik. Mereka hanyalah bayangan samar yang hidup dari rampasan. Dan sekarang, mereka dikabarkan bergerak menuju desa-desa kecil. Malam turun cepat. Udara semakin dingin. Di rumah Sari, ibunya menyalakan lampu teplok, wajahnya muram seperti langit yang mendung. Kau jangan keluar malam. Kau dengar kabarnya kan? Sari mengangguk. Tentang perempuan yang hilang itu, ibunya menghela napas gemetar. Entah benar atau tidak, ada ibu-ibu dari desa sebelah bilang anak gadisnya dibawa. Ada juga yang bilang dia lari sama pemuda pasar. Tapi ketakutan itu nyata. Sari memeluk dirinya. Ketika ketidakpastian bertemu rumor, batas antara fakta dan kecemasan menjadi sangat tipis. Keesokan harinya, para lelaki desa berkumpul di pendopo. Suara mereka rendah, tegang, seperti orang yang takut mendengar suaranya sendiri. Lumbung kita tinggal separuh, ujar Pak Ganda, pemilik sawah terbesar. Kalau kita diam, panen berikutnya tak akan selamat. Yang kita hadapi bukan perampok biasa. Selaki Ranu. Mereka bekas orang bersenjata, terlatih. Jadi, apa kita harus diam saja? Kiranu menatap mereka satu persatu. Wajah-wajah yang keras oleh kerja sawah, tetapi lunak oleh ketakutan. Tidak, kita jaga desa. Malam ini kita buat barikade bambu. Kita nyalakan obor di tiap sudut. Lalu ia berkata pelan, terlalu pelan, tapi cukup untuk membuat mereka merinding. Dan awasi anak-anak perempuan. Jika rumor itu benar, kita tak boleh kehilangan satupun. Di sudut ruangan, Sari mendengarkan dari balik tiang kayu. Dadanya berdebar. Ia bukan hanya takut pada gerombolan di luar sana, tetapi juga pada bagaimana rumor bisa memakan hidup seseorang, khususnya perempuan. Sekali hilang, tak ada yang tahu apakah ia diculik atau sekadar kabur. Apakah ia korban atau hanya cerita yang dibelokkan. Malam itu, desa berubah menjadi benteng kecil. Obor menyala di sepanjang jalan. Para lelaki duduk dengan tombak bambu, sebagian berjaga, sebagian berdoa dalam hati. Tapi ketakutan yang paling gelap adalah ketakutan yang datang tanpa wajah. Di tengah malam, anjing-anjing menggonggong bersahutan. Sari yang sedang terjaga melihat bayangan bergerak di balik pepohonan. Sebuah siluet hitam, tidak besar, tetapi bergerak seperti seseorang yang mengintai. Ia berlari membangunkan ayahnya. Pak, ada yang mengintip dari hutan. Ayahnya Pak Wiranta keluar sambil membawa parang. Diam di belakangku. Namun, ketika lelaki-lelaki desa mendatangi lokasi itu, mereka hanya menemukan bekas pijakan kaki dan sebutir jagung kering yang terinjak.
Jejak gerombolan yang lapar, atau mungkin hanya binatang liar? Tidak ada yang tahu. Tapi malam itu, ketakutan sudah mencapai jantung desa. Puncak kegelisahan datang 3 hari kemudian. Seorang ibu dari desa tetangga datang dengan wajah pucat. Suaranya gemetar seperti daun kering. Anak saya hilang sejak 2 malam lalu. Desa Wanaseta membeku. Apa ada jejak? Tanya Kirano. Tidak ada. Wanita itu menghapus air matanya. Tapi saya menemukan kain bajunya tersangkut di semak dekat jalan hutan. Suara lirih mulai menggema di antara para perempuan. Gerombolan itu benar-benar ada. Tapi sebagian yang lain berkata, atau jangan-jangan dia melarikan diri, atau kecelakaan. Ketidakpastian menjadi monster yang lebih mengerikan daripada gerombolan itu sendiri. Sore itu, desa mengadakan pencarian besar-besaran. Mereka menemukan jejak kaki menuju hutan, tetapi tak pernah menemukan lebih dari itu. Hanya kain yang sobek, hanya daun yang patah, dan kabut yang seperti menutup mulut hutan. 3 hari setelah pencarian itu gagal, sesuatu terjadi. Pada tengah malam, obor-obor di pos penjagaan tiba-tiba padam. Satu persatu seolah ada tangan tak terlihat yang meniupnya. Di antara gelap yang pekat, terdengar suara, langkah, perlahan, berat, diikuti bau asap kayu lembab. Pak Wiranta menggenggam parang lebih erat. Diam semua, bayangan bergerak di pinggir hutan. Lalu muncul sosok laki-laki kurus, wajahnya pucat kekurangan makan, matanya cekung seperti lubang. Semua lelaki desa menaikkan tombak bambu, tapi laki-laki itu mengangkat tangan gemetar. Jangan, saya bukan musuh. Siapa kau? Bentak Kirano. Saya dulunya tentara. Suaranya serak, seperti lama tak digunakan. Tersesat setelah pasukan saya bubar. Hidup dari apapun yang saya temukan. Sendirian? Ia menunduk. Tidak, ada beberapa, tapi mereka sudah gila kelaparan. Belasan hari tanpa arah. Suasana menegang. Sejumlah cerita buruk langsung memenuhi kepala warga. Apakah ini orang yang merampas panen mereka? Apakah kelompoknya yang menculik perempuan? Sari memperhatikan mata laki-laki itu. Ada rasa takut, tapi juga rasa bersalah. Kirano bertanya. Suaranya tenang, namun mengiris. Perempuan yang hilang itu, kalian yang mengambil? Laki-laki itu terdiam cukup lama untuk membuat siapapun merinding. Kemudian ia berkata perlahan, tidak, kami bukan penculik. Tapi, ada seseorang di kelompok kami yang tak lagi waras. Dia pergi sendiri 2 malam lalu, menghilang ke arah lembah. Kami tak pernah menemukannya. Siapa dia? Tanya seseorang. Laki-laki itu menatap ke tanah. Tak ada yang tahu namanya. Kami menyebutnya si Burang karena matanya tak pernah berkedip. Sebuah keheningan tajam turun. Sari merinding dari ujung rambut sampai tumit. Keesokan harinya, laki-laki itu dibawa ke pos militer terdekat. Desa mulai kembali tenang, tapi tidak ada satupun warga yang benar-benar percaya bahwa bahaya telah pergi. Perempuan yang hilang tidak pernah ditemukan. Lumbung desa tetap dijaga semalaman. Dan setiap kali malam turun, beberapa warga mengaku mendengar suara langkah jauh di dalam hutan perlahan, berat, seperti seseorang yang masih berkeliaran mencari apakah itu si Burang? Apakah ia benar-benar ada? Atau apakah rumor telah berkembang menjadi hantu yang hidup di kepala semua orang? Tak ada yang bisa menjawab. Yang tersisa hanyalah ketakutan yang sulit diusir, dan kenyataan bahwa di masa kekacauan 1965 hingga 1970-an, batas antara manusia, korban, dan pelaku seringkali hanya ditentukan oleh nasib buruk atau lapar yang terlalu panjang. Dan di Wanaseta, malam masih mendengarkan